Selamat pagi, kita jumpa lagi dalam ocehan di akhir pekan, dalam episode Sukacita dalam Derita. Nah, saudara, kita sama-sama tahu manusia pasti mati ya. Jadi ada orang bilang, sebelum mati mari kita bersenang-senang. Sebenarnya cukup logis, tapi orang ini salah dalam 3 hal ya. Kita percaya pertama, manusia itu memang harus menderita, pasti menderita. Kesenangan itu hanya anestesi ya, obat bius untuk menghilangkan rasa menderita itu. Kemudian yang kedua, mati itu bukan akhir dari manusia. Karena yang mati itu hanya tubuh badaninya, sedangkan jiwanya itu tidak mati. Ketiga, kesenangan itu yang ditawarkan itu justru membuat dia kehilangan hidup kekal bersama Kristus. Nah, jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, itu manusia memang menderita paling tidak dalam 3 hal. Satu itu dianiaya oleh sesamanya. Kedua, sakit penyakit. Ketiga, menderita karena ditolak, kepahitan hidup ditolak orang itu ya. Dan semua itu sebetulnya adalah pekerjaan dari iblis. Karena rohnya yang menggerakkan orang ya untuk saling membenci, sampai mampu menyakiti dan membunuh sesama ya. Roh iblis juga yang mengakibatkan gaya hidup kita itu mencari kesenangan ya, jadi rakus, hidup tidak sehat, pergaulan yang bebas, kemudian kena obat-obat yang mencandu ya. Jadi akibatnya kita menderita fisik maupun mental. Juga roh iblis juga membuat keagungan diri ya, membuat kita jadi sombong, iri hati, sehingga membuat kepahitan dalam hidup kita, kecewaan kita itu kalau kita ditolak orang atau tidak mencapai keinginan kita. Karena iblis penyebabnya ya, dia itu memberi solusi palsu sih sebetulnya, jalan kesenangan ya, jalan kenikmatan ya. Memang kalau kita sakit berkepanjangan, diberi penghilang sakit, anestesi itu kita memang terus jadi bisa menjalankan kehidupan tanpa merasa takut, merasa sakit. Jadi memang obat penenang dari iblis ini manjur ya, tapi dia tidak mengobati akar persoalannya, akar penyakitnya, yaitu hati kita itu, nurani kita itu yang tidak baik ya, tidak berkenan kepada Allah. Saudara, manusia memang harus menderita, bahkan Yesus saja ya, karena ia sepenuhnya manusia, ia menderita penderitaan badani juga selama dia ada di dunia ini. Tapi dia memahami apa yang terjadi, dia dalam pikirannya dia tahu anak manusia itu harus menderita. Kalau dia taat dalam penderitaan, maka manusia itu akan dibangkitkan, itu pemikirannya ya. Jadi Lukas 9 ayat 22, begini bunyinya, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh orang tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat, ditolak oleh orang-orang penting ya, lalu dibunuh, tapi kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu pikiran Kristus. Nah, kita juga demikian sebagai pengikut Kristus harus menjalani jalan yang sama. Dikatakan dalam Lukas 9 ayat 23 ayat berikutnya begini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, berarti kita menerima kemanusiaan kita itu, menerima penderitaan kemanusiaan itu sebagai bagian kehidupan kita, sebagai ketaatan kita kepada Allah ya. Kalau kita pilih solusi iblis, dia memang akan menghilangkan penderitaan kita itu karena memang kejadian dia itu ya. Tapi yang mati itu ternyata badan kita, sedang roh kita itu tidak mati. Ujungnya masih panjang. Dan ini celakanya. Kita yang memilih jalan kesenangan, jalan iblis itu, justru berujung di penjara yang kekal. Roh kita terpenjara. Sebaliknya kalau kita taat kepada Kristus,
taat menjalankan penderitaan kita sebagai manusia, maka kita akan dibangkitkan dengan kuasa kebangkitan Kristus. Nah, itu memang bukan kenikmatan badani ya, jauh dari situ. Tapi ada sukacita dalam hati kita, ada kegembiraan dalam hati kita dalam menjalankan semua penderitaan kehidupan kita ya. Asik ya. Selamat bersukacita dalam setiap penderitaan kehidupan kita. Selamat menjadi anak manusia seperti Kristus. Tuhan kiranya memberkati dengan kehidupan yang kekal bersama Dia dalam keagungan Tuhan.